Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Savita Sembilan Putri, bisa dipanggil Via dengan NIM 220911643. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan kewirausahaan dan technopreneurship, terus ada model bisnis, terus kita nanti akan menjelaskan mengenai industri 4.0. Nah, yang pertama, perbedaan kewirausahaan dan technopreneurship itu bagaimana sih? Kalau dari produk nih, kewirausahaan itu lebih cenderung ke kualitas produk, intrinsik, dan tidak selalu mengandalkan teknologi. Namun, technopartnership itu lebih mengedepankan bisnis teknologi pada setiap produknya atau layanan yang akan dikembangkan. Terus yang kedua tuh ada motivasi, yang di mana itu kewirausahaan ini sangat berorientasi pada peluang bisnisnya dan peningkatan revenue setinggi mungkin. Nah, sedangkan technopartnership itu lebih mengarah ke perubahan sistem yang sudah ada atau yang bersifat revolusi gitu. Terus yang ketiga ada fokus. Nah, kalau kewirausahaan itu menciptakan peluang kewirausahaan dengan cara mengembangkan inovasi dengan cara keseluruhan atau umum. Tapi kalau seandainya technopartnership itu cenderung menciptakan bisnis yang mengandalkan bisnisnya gitu, secara teknologi atau secara spesifik. Kemudian model bisnis. Nah, model bisnis menurut saya itu adalah cara perusahaan merencanakan dan menjalankan operasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus kemudian ada beberapa contoh model bisnis. Kan banyak tuh yang model bisnis, kalau nggak salah ada 7 model bisnis. Nah, itu ada franchise, subscription, marketplace. Nah, franchise ini kayak sejenis lisensi yang diterima satu pihak untuk mengakses pada pengetahuan, proses, dan brand bisnis tertentu. Kayak misalkan kalau di Samarinda itu ada franchise es teh selalu, terus teh dua daun. Nah, kalau franchise yang gede itu misalkan Subway, KFC, dan Starbucks gitu ya. Terus ada subscription. Nah, kalau subscription ini kayak pendapatan yang diterima dari langganan bulanan atau tahunan para pengguna. Misalkan ada Netflix, terus Canva sendiri, terus Spotify Premium, terus Figma, terus ini ada Adobe, terus ada New York dan subscription ya. Terus kemudian ada marketplace. Nah, marketplace ini kayak pasar yang berbasis internet yang digunakan untuk menarik pembeli dan penjual. Misalkan Amazon, Alibaba, HD, terus ada apa ya? Kalau nggak salah yang di Facebook tuh juga marketplace menurut saya. Nah, ini ada beberapa model bisnis lainnya, seperti dropship, manufaktur, terus ada freemium, terus ada building model. Nah, dropship ini kayak model bisnis yang memungkinkan penjual atau pembelinya itu penjualnya itu membeli produk dari grosir dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Misalkan kayak supplier gitu kali ya. Itu contohnya ada Wayfair, Overstock, AliExpress. Kemudian ada manufaktur. Ini manufaktur itu perusahaan menciptakan produk dari bahan mentah dan menjualnya secara langsung pada pelanggan. Misalkan itu ada Akasa Internasional, Astra, dan Sakyati. Terus ada Premium, itu kayak perusahaan yang menawarkan layanan pelengkap dengan biaya tambahan kepada pelanggan. Ya, seperti tadi kayak Spotify, Apple Music, YouTube, terus Netflix, terus TV, gitu. Terus ada building model, itu perusahaan mengemas barang atau layanan pelengkap dalam satu penawaran. Misalkan ada Microsoft, terus sama Google Workspace. Nah, ini ada penjelasannya mengenai dropship, manufacture, freemium, building model. Nah, kalau dropship itu kan model bisnis yang memungkinkan penjual untuk membeli produk dari grosir dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Misalkan Shopee, Oberlo, dan Printful. Terus kemudian ada manufacture. Perusahaan ini tuh kayak menciptakan produk dari bahan mentahnya, kemudian akan dijual secara langsung kepada pelanggannya gitu kan. Misalkan Tesla, Coca-Cola, sama Nike. Itu kan langsung dari bahan mentahnya gitu ya. Kemudian ada freemium. Nah, kalau perusahaan freemium ini kayak menawarkan layanan pelengkap dengan biaya tambahan. Misalkan LinkedIn yang premium, Zoom premium juga itu juga pakai biaya tambahan. Kemudian ada Apple Music kalau nggak salah ya. Sebenarnya Spotify itu juga masuk premium sih kalau menurut saya. Terus kemudian yang terakhir itu ada bundling model, yaitu perusahaan mengemas barang atau layanan pelengkap dalam satu penawaran. Misalkan itu ada Microsoft Office, kemudian ada Adobe sama Google Workspace. Nah, jadi menurut saya dari semua model bisnis yang ada, itu tidak ada satu jenis model yang terbaik untuk semua jenis bisnis. Namun harus model bisnis ini disesuaikan terlebih dahulu dengan bisnisnya itu seperti apa gitu kan yang akan dilakukan.
Dengan begitu, bisnisnya itu akan berjalan dengan optimal, sesuai dengan jenis model bisnis yang sesuai, gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk manfaat dari menerapkan model bisnis itu, ya untuk menarik investor, meningkatkan produk untuk pasar, kemudian mempermudah menyusun strategi, kemudian menjalankan manajemen keuangan yang secara teratur, dan memahami target pasarnya gitu ya, target pasar, pesaing, terus kekurangan dari bisnisnya gitu ya, terus uh, untuk mematangkan produk juga gitu. Kemudian kita juga dapat mengetahui biaya produk nih untuk menentukan nilai jualnya gitu di masa depan atau di masa kini. Nah, terus saya revolusi industri 4.0 itu saya akan bahas di sini. Itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu pertumbuhan industri digital, kemudian ada inovasi dan teknologi, kemudian ada pengembangan bisnis, dan ada pendidikan dan keterampilan. Nah, pertumbuhan industri yang digital ini apa sih? Technopartnership ini kayak didorong oleh perkembangan teknologi digital seiring dengan revolusi industri 4.0 yang akan ditekankan otomatisasi dan konektivitas melalui IoT, Internet of Things. Nah, yang kedua, inovasi dan teknologi. Nah, ini technopartnership itu kayak memanfaatkan teknologi untuk inovasi. Kemudian revolusi industri ini akan membawa teknologi baru ini seperti kecerdasan buatan untuk fokus utama pada teknopreneur dalam menciptakan nilai tambahnya. Kemudian ada pengembangan bisnis. Nah, technopartnership ini beserta revolusi industri 4.0 itu akan menciptakan peluang bisnis baru yang didukung oleh teknologi digital yang canggih. Itu kemungkinan akan menumbuhkan bisnis yang lebih tinggi gitu ya. Terus yang keempat ada pendidikan dan keterampilan. Nah, technopreneur ini kayak memerlukan dan memiliki keterampilan dalam literasi digitalnya. Kemudian ada literasi teknologi dan literasi manusia untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasarnya. Nah, kemudian ada strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopartnership. Nah, bagi saya itu strategi pengembangan produk yang baik sesuai dengan technopartnership itu harus memperhatikan beberapa faktor terlebih dahulu. Misalkan faktor-faktor dari lingkungan nih yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Itu misalkan peraturan pemerintah, kemudian ada persaingan perusahaan lain, persaingan dari UMKM lain atau yang lain-lain. Kemudian ada perkembangan teknologi juga. Nah, perusahaan ini juga harus memperhatikan kebutuhan konsumennya dan ketersediaan sumber dayanya gitu ya, untuk mengembangkan produk atau jasanya agar lebih berkualitas dan inovatif. Dan dari beberapa faktor di atas, langkah di sini juga ada langkah-langkah untuk melakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk mengembangkan produk yang dimiliki seorang technopartnership itu seperti apa. Yang pertama, ada meningkatkan fitur, kualitas, dan variasi produk, terus memperluas pasar, kemudian meningkatkan keunggulan bersaing, kemudian ada memanfaatkan teknologi terbaru, dan yang terakhir itu mengembangkan jaringan kerjasama. Ya, itu yang harus dilakukan seorang technopreneur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.